Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia bukan nabi boy. Teknologi telekomunikasi terus berkembang dan semakin memudahkan manusia untuk saling terhubung. Dengan mobilitas yang tinggi, komunikasi menjadi penting. Dan Telkom Akses siap mewujudkan semua kebutuhan Anda. Sebagai penyedia dan pengelola jaringan akses telekomunikasi secara end-to-end, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasi dan pemeliharaan, kami hadir untuk mendukung percepatan penetrasi jaringan broadband di Indonesia dengan membangun infrastruktur jaringan akses di seluruh Indonesia melalui kecanggihan teknologi berbasis digital yang dapat memonitoring seluruh aktivitas, termasuk pengendalian dan pencegahan gangguan, serta didukung warehouse yang terimplementasi secara digital. Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga mencapai 4,95% year-on-year, sedikit lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 4,94%. Ini menunjukkan bahwa ekonomi masih dalam kondisi yang cukup baik. Tingkat inflasi headline pada November tercatat sebesar 1,55%. Angka ini masih berada di dalam target Bank Indonesia yang diterapkan sebesar 2,5% tambah 1%, artinya tekanan yang harga masih terjaga dengan baik. Nilai tukar rupiah melemah. Nilai tukar rupiah terdapat dolar Amerika Serikat pada akhir November 2024 tercatat sebesar 15,856 per dolar US dollar, menunjukkan pelemahan sebesar 2,63% YoY. Suku bunganya stabil. Bank Indonesia menerapkan suku bunga acuan sebesar 6% pada November 2024. Keputusan ini diambil setelah suku bunga sebanyak 5 kali pada tahun 2022, 2 kali pada tahun 2023, dan 1 kali kenaikan serta 1 kali kebijakan suku bunga. Ini bertujuan untuk menjaga stabil makroekonomi. Neraca perdagangan surplus. Indonesia masih mencatatkan neraca perdagangan sebesar US dollar 24,43 miliar pada periode Januari sampai Oktober. Defisit akun berjalan kuartal ketiga tahun 2024 mencapai 0,60% produk domestik bruto. Cadangan devisa cukup kuat, mencapai US dollar 150,2 miliar. Angka ini cukup kuat dan dapat memberikan bantalan bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Slide kedua, saya akan menjelaskan gambar singkat kinerja keuangan PT Telkom Sentrantama Telekomunikasi Indonesia (TBK). Harga terakhir IDR itu
2.540. Harga tertinggi IDR 2.590. Harga terendah IDR 2.500. Kapasitas pasar 15,2. Kinerja harga saham satu hari 1,50%, satu minggu 5,41%, satu bulan 5,76%, 3 bulan 9,66%, tahun 12,66%. Pemegang saham Republik Indonesia 5,09%, publik 47,91%. Pada gambar kuartal ketiga 2004, PT Centratama Telekomunikasi Indonesia (TBK) mencatat pendapatan operasional sebesar 1,85 triliun, meningkat 5,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun mengalami kerugian bersih sebesar 78,4 miliar pada laba kotor mencapai 855 miliar dengan margin kotor 45%. EBITDA juga menunjukkan performa positif sebesar 1,62 triliun dengan margin EBITDA yang sangat tinggi mencapai 84,2%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, berpotensi untuk meningkatkan kinerja operasional di masa mendatang. Centratama aktif di telekomunikasi dengan fokus pada infrastruktur telekomunikasi, penyedia, pengelolaan, dan penyewaan seat telekomunikasi. Ketiga, saya akan menjelaskan tabel menyajikan ringkasan kinerja keuangan PT Centratama Telekomunikasi Indonesia. Penjelasan tabel period ending. Kolom ini menunjukkan periode akhir dari laporan keuangan yang sedang dibandingkan. Dalam tabel ini, kita membandingkan data hingga 30 September 2024 dengan data hingga 31 Desember 2023. Consolidated ini menunjukkan bahwa data yang disajikan merupakan data konsolidasi yang berarti mencakup kinerja perusahaan induk dan semua anak perusahaan. Revenue growth, baris ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan perusahaan dibandingkan periode sebelumnya. Misalnya pada tahun 2022 pendapatan perusahaan tumbuh sebesar 32,80% dibandingkan tahun 2021. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan perusahaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. EBITDA margin adalah singkatan dari earnings before interest. EBITDA margin pada tahun 2021 61,71%, 2022 60,33%, 2023 60,2%, 2024 59%. EPS 2021 10,8%, 2022 68,83%,
2020-2023 27,8%, 2024 28,89%. Series outstanding pada tahun 2021 31,183, pada tahun 2022 31,183, pada tahun 2023 31,183, pada tahun 2024 31,183. Keempat, tentu mari kita bahas tabel kinerja PT Cerentama Telekomunikasi Indonesia Tbk. Tabel di atas menyajikan ringkasan kinerja keuangan PT Cerentama Telekomunikasi. Data disajikan mencakup beberapa metrik penting seperti pendapatan laba kotor, beban operasi, EBITDA, dan margin keuntungan. Penjelasan di pendapatan perusahaan pada periode yang dibandingkan dengan mengalami sedikit peningkatan sebesar 4,6%. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan dalam bisnis perusahaan. Laba kotor juga menunjukkan peningkatan yang berarti efisiensi dalam menghasilkan produk atau jasa. Beban operasi secara keseluruhan mengalami penurunan yang dapat mengindikasikan adanya upaya efisiensi dalam menjalankan operasi perusahaan. EBITDA juga menunjukkan kinerja operasional yang kuat. Margin keuntungan maupun profit margin menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Meskipun EBITDA margin meningkat, profit margin masih negatif, yang berarti perusahaan belum mencapai titik impas secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan profil PT Cerentama Telekomunikasi Indonesia, di mana Cerentama Telekomunikasi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi Indonesia yang didirikan pada tanggal 11 Februari 1987 dengan nama PT Cindro Utama. Perusahaan ini dimulai beroperasi secara komersial pada tahun 1987. Cerentama Telekomunikasi Indonesia kemudian mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2001. Kantor pusatnya beroperasi di Batavia Tower One lantai 16 dan 19 di Jalan KHM Mansur Kaf 126 Jakarta, di mana anak perusahaan Cerentama Telekomunikasi Indonesia memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. Antara lain ada Cerentama Menara Indonesia dan Epit Menara Akseto dan MAC Sarana Jaya dan Fastel Sarana Indonesia. Kegiatan utamanya yaitu penyediaan infrastruktur telekomunikasi Indonesia yang berfokus pada penyewaan menara telekomunikasi atau tower dan base station yang digunakan oleh operator seluler untuk mentransmisikan sinyal. Kemudian ada jasa konsultasi. Selain itu, juga menyediakan jasa konsultasi terkait pembangunan dan pengolahan infrastruktur telekomunikasi. Secara singkat, untuk direksi perusahaan ini dipimpin oleh Yamut Jafri sebagai direktur utama, serta didukung oleh Hartono Kusumo, James John Burns, dan Jacopo Rigamonti
Mukti sebagai Direktur. Untuk jumlah karyawan, data jumlah karyawan per 31 Desember 2023 adalah 290.974 orang. Namun untuk data karyawan di tahun 2024 belum tersedia. Untuk kesimpulan dari slide ini, struktur organisasi, kepemimpinan saham, kinerja keuangan, dan lini bisnis di PT Centratama Telekomunikasi Indonesia, perusahaan ini merupakan pemain utama di sektor infrastruktur telekomunikasi Indonesia dengan fokus pada penyediaan menara telekomunikasi dan jasa terkait lainnya. Pada slide ini, bidang usaha, di mana layanan utama penyewaan atau pengolahan infrastruktur menara, menyediakan menara telekomunikasi yang disewakan kepada operator seluler untuk memasang peralatan mereka, di mana menara-menara berfungsi sebagai titik sentral untuk memancarkan sinyal telekomunikasi, penyediaan jaringan serat optik, membangun dan mengelola jaringan serat optik. Jaringan ini digunakan untuk mengirim data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi yang sangat penting untuk layanan internet dan komunikasi data lainnya, di mana layanan konstruksi telekomunikasi menyediakan jasa konstruksi untuk membangun sebagai infrastruktur telekomunikasi seperti menara, stasiun bumi, dan lainnya. Layanan internet menawarkan layanan akses pada internet kepada pelanggan, baik untuk keperluan individu maupun bisnis. Layanan pendukung membangun infrastruktur telekomunikasi Indonesia secara aktif, terlibat dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi baru seperti membangun menara baru, memperluas jaringan secara optik, dan sebagainya. Pengelolaan jaringan bertanggung jawab atas pengolahan dan perawatan jaringan telekomunikasi yang sudah ada, memastikan kinerja jaringan tetap optimal. Entitas anak. Centratama memiliki beberapa anak perusahaan yang mendukung kegiatan bisnis. Kesimpulan pada bidang usaha, Centratama Telekomunikasi Indonesia adalah perusahaan yang berperan penting dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur telekomunikasi Indonesia dengan berbagai layanan yang ditawarkan, kontribusi dan meningkatkan koneksi dan akses masyarakat terhadap teknologi informasi. Tentu mari kita bahas laporan keuangan PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk CNT yang ditampilkan latar belakang. Laporan keuangan ini menyajikan ringkasan kinerja keuangan CNT dalam bentuk laporan laba rugi income statement dalam periode tertentu. Data yang disajikan dalam laporan ini akan sangat berguna bagi investor, analisis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, membuat keputusan investasi, atau menganalisis keputusan tren industri telekomunikasi. Penjelasan detail periode. Laporan ini mencakup beberapa periode, yaitu TTM (Trailing 12 Months) atau 12 bulan terakhir, serta beberapa tahun sebelumnya. Ini memungkinkan Anda untuk melihat tren kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Pos-pos utama. Pendapatan menunjukkan total pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari penjualan produk atau jasa selama periode tertentu. Beban pokok penjualan ini adalah biaya langsung yang terkait dengan produksi atau penyediaan barang atau jasa yang dijual. Laba kotor. Selisih antara pendapatan dan beban pokok penjualan ini menunjukkan probabilitas awal perusahaan sebelum menghitungkan beban operasional lainnya. Beban operasi. Selisih antara laba kotor dan beban operasi
Ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Laba bersih. Ini adalah laba akhir yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua beban termasuk pajak dan bunga. Menunjukkan laba yang diperoleh per lembar saham yang berbeda. Cash flow menunjukkan arus kas masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Pertumbuhan pendapatan. Dari data yang ditampilkan, terlihat adanya pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun. Ini menginginkan bahwa bisnis perusahaan terus berkembang. Probabilitas. Untuk melihat probabilitas secara lebih detail, perlu dianalisis rasio-rasio keuangan seperti gross profit margin. Operating profit margin adalah net profit margin. Efisiensi. Perubahan pada bahan operasi dari tahun ke tahun dapat memberikan gambaran tentang efisiensi operasional perusahaan. Likuiditas. Arus kas dapat memberikan indikasi kemampuan perusahaan. Memahami laporan neraca. Laporan neraca adalah salah satu laporan keuangan utama yang memberikan gambaran tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Aset sumber daya yang memiliki perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Kewajiban perusahaan kepada pihak lain seperti utang dan liabilitasnya lainnya. Ekuitas, selisih antara total aset dan total kewajiban, memiliki kepemilikan pemilik terhadap perusahaan. Analisis awal laporan neraca CNT. Berdasarkan laporan neraca yang Anda berikan, kita dapat mengamati beberapa hal berikut. Pertumbuhan aset. Secara umum, aset perusahaan mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Struktur aset. Aset terbesar CNT adalah properti, plant, dan equipment. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak aset yang digunakan dalam operasi bisnisnya. Liabilitas jangka panjang seperti utang jangka panjang merupakan porsi yang cukup besar dari total liabilitas. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan menggandakan uang untuk membiayai operasinya. Ekuitas perusahaan juga mengalami pertumbuhan meskipun tidak sebesar pertumbuhan aset. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari pertumbuhan aset dibiayai oleh ekuitas. Aspek penting yang perlu diperhatikan untuk analisis yang lebih mendalam. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah likuiditas. Rasio-rasio likuiditas seperti truth ratio dan quick ratio dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Perbandingan dengan pesaing. Bagaimana struktur keuangan CNT dibandingkan dengan pesaingnya di industri yang sama. Disclaimer. Analisis. Laporan arus kas. Laporan arus kas
memberikan gambaran tentang aliran masuk dan keluar kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini melengkapi laporan laba rugi dan neraca karena laporan laba rugi menggunakan basis akrual, sedangkan laporan arus kas menggunakan basis kas. Laporan arus kas dibagi menjadi 3 aktivitas utama. Aktivitas operasional menunjukkan arus kas yang dihabiskan atau digunakan dari aktivitas sehari-hari perusahaan seperti penjualan, pembelian barang, dan pembayaran gaji. Yang kedua, aktivitas investasi menunjukkan arus kas yang dihasilkan atau digunakan dari aktivitas investasi seperti pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi jangka panjang. Yang ketiga, aktivitas pendanaan menunjukkan arus kas yang dihasilkan atau digunakan dari aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham, pembayaran utang, dan pembayaran dividen. Analisis awal laporan arus kas CNT berdasarkan laporan arus kas yang ada berikan, kita dapat mengamati beberapa hal berikut. Arus kas operasional perusahaan secara umum mampu menghasilkan arus kas positif dari aktivitas operasionalnya. Ini arus kas investasi. Arus kas investasi cenderung negatif yang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan investasi yang cukup besar dalam aset tetap seperti pembelian properti, plant, dan equipment. Yang ketiga, arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan bervariasi dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya aktivitas pendanaan yang cukup signifikan. Yang keempat, kualitas arus kas operasional. Seberapa besar kontribusi arus kas operasional terhadap total arus kas? Arus kas operasional yang kuat menunjukkan kesehatan finansial perusahaan yang baik. Arus kas bebas. Arus kas bebas adalah sisa arus kas setelah dikurangi investasi dalam aset tetap. Laporan rasio keuangan lebih kompetitif tentang kinerja keuangan suatu perusahaan dibandingkan dengan hanya melihat angka-angka mutlak dalam laporan keuangan. Rasio-rasio ini membandingkan berbagai item dalam laporan keuangan untuk menghasilkan persentase atau angka lain yang dapat diinterpretasikan. Analisis rasio keuangan CNT. Pertumbuhan market nilai kapitalitas pasar mengalami penurunan yang signifikan. Ini menunjukkan penurunan minat investor terhadap saham CNT. Market cap growth. Pertumbuhan kapasitas pasar negatif menunjukkan penurunan nilai perusahaan di mata investor. Probabilitas. Nilai ROE negatif menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan keuangan yang cukup untuk para pemegang saham. ROA. Meskipun positif, nilai ROA cenderung stabil, menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang relatif konsisten. Profit margin. Rasio probabilitas lainnya seperti profit margin tidak secara eksplisit ditampilkan digunakan untuk melihat beberapa besar porsi pendapatan yang menghasilkan dikonversi menjadi laba. Likuiditas. Rasio lancar yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan menunjukkan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Quick ratio. Rasio seperti yang lebih rendah lagi mengindikasikan ketergantungan yang tinggi pada persediaan
untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Solvabilitas. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada utang untuk membiayai operasinya. Ini meningkatkan rasio keuangan aset turnover. Rasio perputaran aset yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisiensi dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Investor turnover. Rasio perputaran persediaan yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki persediaan yang lebih banyak untuk lambat dalam menjual produknya. Struktur keuangan lemah. Tingkat utang yang tinggi. Memahami valuasi DCF. Metode DCF adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk menilai suatu intrinsik suatu saham. Prinsip dasar adalah menghitung nilai sekarang dari semua arus kas bebas yang diharapkan akan dihasilkan oleh perusahaan di masa depan. Elemen-elemen penting dalam valuasi DCF CNT. Yang pertama, WACC. Ini adalah tingkat pengambilan rata-rata yang diharapkan oleh investor untuk seluruh modal yang diinvestasikan dalam perusahaan WACC. Yang kedua, tingkat pertumbuhan jangka panjang. Tingkat ini adalah perkiraan tingkat pertumbuhan rata-rata yang berkelanjutan dari arus kas bebas perusahaan di masa depan. Yang ketiga, proyeksi arus kas bebas. Bagian ini berisi proyek pendapatan biaya dan arus kas bebas perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Yang keempat, nilai terminal. Ini adalah nilai perkiraan perusahaan pada akhir periode proyeksi. Ini introspeksi hasil valuasi. Yang kelima, harga wajar. Berdasarkan perhitungan DCF, nilai wajar saham CNT adalah R373.700. Ini berarti menurut modal ini saham CNT dinilai undervalued terhadap murah. Jika harga perusahaan saat ini di bawah 3.037.000 obsidian. Potensi kenaikan harga saham dari harga pasar saat ini dibandingkan dengan harga wajar dalam hal ini potensi kenaikan sangat tinggi, mencapai 72,3,7%. Namun, perusahaan diingat bahwa potensi kenaikan ini sangat sensitif terhadap asumsi yang digunakan dalam perhitungan. Rentang nilai wajar menunjukkan ketidakpastian dalam perhitungan. Semakin besar rentang, semakin tinggi tingkat ketidakpastiannya, keterbatasan dan pertimbangan asumsi. Hasil valuasi sangat sensitif terhadap asumsi yang digunakan, terutama WACC dan tingkat pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan kecil pada asumsi dapat menghasilkan perbedaan yang signifikan lainnya. Prediksi masa depan. Memproyeksikan arus kas bebas masa depan adalah hal yang sulit dan mengandung ketidakpastian yang tinggi. Faktor kualitatif. Valuasi DCF hanya mempertimbangkan faktor-faktor kuantitatif.
Faktor-faktor kuantitatif seperti kondisi industri, persaingan, dan manajemen perusahaan juga perlu dipertimbangkan. Berdasarkan valuasi DCF, Kekuatan di mana perusahaan fokus pada pengembangan teknologi yang baru dan layanan inovatif bisa menjadi keunggulan kompetitif di pasar yang dinamis seperti telekomunikasi. Dengan beroperasinya di Indonesia, perusahaan mungkin memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pasar lokal dan budaya yang bisnis unik. Ini juga bisa menjadi keunggulan dalam merancang produk dan layanan yang relevan. Sebagai perusahaan telekomunikasi, diasumsikan perusahaan memiliki infrastruktur jaringan yang sudah ada. Ini bisa menjadi modal awal yang kuat untuk memperluas layanan. Untuk kelemahannya, kurangnya informasi publik tentang perusahaan membuat sulit untuk melakukan analisis yang komprehensif. Informasi yang lebih transparan akan sangat membantu dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Perusahaan berukuran relatif kecil dibandingkan dengan pemain besar lainnya. Jika ini menjadi tantangan dalam bersaing secara agresif, perusahaan telekomunikasi sangat bergantung pada teknologi. Perubahan teknologi yang cepat menjadi ancaman jika perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan cepat. Untuk peluangnya, pertumbuhan ekonomi digital yang pesat di Indonesia membuka peluang besar bagi perusahaan telekomunikasi untuk menawarkan berbagai layanan digital seperti cloud computing, big data, dan Internet of Things atau IoT. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengakses internet mencapai permintaan yang tinggi akan layanan data. Kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan infrastruktur telekomunikasi dan ekonomi digital bisa menjadi katalisator pertumbuhan perusahaan. Untuk ancamannya, pasar telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain besar seperti Telkom, Indosat, Axis. Perubahan teknologi yang cepat bisa membuat produk dan layanan perusahaan menjadi usang. Perusahaan regulasi pemerintah bisa berdampak signifikan pada bisnis perusahaan. Gangguan jaringan atau bencana alam mengganggu layanan dan merusak reputasi perusahaan.